Tayangan ini hanya berisi khotbah ibadah raya. Segmen-segmen lain dari ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Di gereja kami memiliki serangkaian ibadah. Ibadah yang pertama yaitu ibadah umum pukul 6 pagi. Ibadah umum yang kedua pada pukul 4 sore. Amin, puji Tuhan, silakan duduk, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, saudara, haleluya. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Haleluya, kita merayakan hari Pentakosta atau Pantekosta sama saja, saudara. Inilah hari yang kita dalam GPDI kita angkat sebagai label ya, gereja kita, gereja Pentakosta atau Pantekosta ya. Saudara, jadi kita adalah gereja yang mempercayai ketuangan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, bekerjanya Roh Kudus dengan tanda ajaib dan mujizat ya. Kepenuhan Roh Kudus dengan glosolalia, dengan tanda bahasa lidah. Saudara, puji Tuhan. Tapi mari kita akan baca ayat yang kemarin juga sudah disinggung oleh istri saya dari Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat 13. Ya, saya bacakan, saudara simak ini. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, apa saudara? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara garis bawah itu kata, dimeteraikan. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab katakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Nah, istilah dimeteraikan itu ada beberapa pengertian, Bapak Ibu. Dalam bahasa Grekanya, dimeteraikan itu artinya ditandain, ya, diberi tanda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengertiannya juga adalah tertutup atau ditutup atau terlindung, gitu, ya. Sesuatu yang ditutup atau dilindungi, ya. Dan yang ketiga adalah otentik. Otentik itu artinya asli gitu, nggak palsu. Otentik. Jadi tiga hal, saudara, bisa juga lebih sebenarnya, tapi ini yang penting yang saya angkat dari pengertian kata dimeteraikan. Pertama apa? Diberi tanda, ya, dikasih tanda, saudara. Kemudian yang kedua adalah ditutup atau dilindungi, dan yang ketiga, saudara, otentik. Otentik artinya asli. Nah, inilah kata atau kata yang digunakan atau pengertian yang dipakai dengan istilah dalam bahasa Indonesia dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, saya mau kasih tahu dari awal bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam memeteraikan saudara, ya, itu enggak sama dengan pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan. Jadi ada dua macam pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, ya, saudara mendengar firman Tuhan dihidupkan oleh Roh Kudus, dan itu mendatangkan iman, lantas kita percaya, kita lahir baru. Saudara, ini pekerjaan Roh Kudus di mana Roh Kudus menarik kita untuk percaya kepada korban Yesus di atas gunung Golgota. Saudara terima itu dan saudara dilahirkan baru. Ya, saudara, Roh Kudus ya menarik kita datang kepada Yesus dan melahirkan kita dalam satu kehidupan yang baru di dalam kasih Allah. Artinya kita dilahirkan kembali, regeneration, ya. Kita lahir baru oleh firman Tuhan yang diurapi, yang dihidupkan oleh Roh Kudus, dan saudara mengalami keselamatan. Saudara cocok untuk masuk surga sebab saudara dilahirkan baru. Itu kalau diberikan ilustrasi mungkin sama seperti ini, saudara, ya, lahir baru itu, ya. Saudara dalam istilah hubungan suami istri, saudara, maaf bicara ya, kita bicara hal sesuatu yang bukan porno, saudara, ya, tapi sama seperti sperma itu. Sperma dari seorang pria masuk ke dalam rahim seorang wanita, lantas muncul kehidupan, ya, saudara. Demikian juga, saudara, benih, sperma itu benih, saudara. Demikian juga benih firman Tuhan, saudara. Benih firman Allah itu datang, masuk ke dalam hati saya dan saudara. Hati yang terbuka, hati yang
yang menyambut firman Tuhan itu, saudara, hati yang terbuka dalam diri saudara, nah penerimaan akan benih firman Tuhan itu melahirkan sebuah kehidupan yang baru. Ya, di mana ada kehidupan, tentu Roh Kudus itu juga ada. Ya, jadi saudara, di mana ada kehidupan, Roh Kudus juga ada. Jadi saudara, firman Allah yang dihidupkan Roh Kudus masuk dalam hati kita, saudara, lahirlah sesuatu yang baru. Hati kita dibaharui, kita jadi anak Tuhan yang mengalami pembaharuan. Kita jadi sesuatu yang dibaharui, hati kita diperbaharui, ada kehidupan. Nah tentu di mana ada kehidupan, di situ saya percaya itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi di dalam saudara mengalami keselamatan, Roh Kudus sudah kerja itu. Ya, siapa percaya saudara sudah selamat pada pagi hari ini? Ya, semua yang mendengarkan firman Allah dan menerima Yesus Kristus dalam hatimu, ya, maka Roh Kudus melahirkan saudara baru, ya. Saudara lahir baru. Ya, Roh Kudus tinggal dalam hati saudara. Saya yakin dalam hidup saudara, roh kelahiran baru, pekerjaan Roh Kudus itu ada. Semua kita yang percaya Yesus mempunyai pekerjaan Roh Kudus dalam diri yang kita sebut sebagai lahir baru. Jadi semua kita ada pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan, gitu. Roh Kudus tinggal dalam hati kita, tapi perhatikan, ya. Roh Kudus sudah bekerja dalam hati saudara, Roh Kudus sudah tinggal dalam hatimu, tapi sekarang perhatikan ini, Tuhan nggak mau itu cuma sekedar tinggal doang. Ya. Tuhan nggak mau cuma tinggal tok di dalam hati. Dan itu sebuah berkat besar, sebab Tuhan tinggal dalam hati melalui Roh Kudus. Dan firman Allah, kita lahir baru, kita dijamin pasti pewaris kerajaan Allah. Kan gitu. Tapi nggak berhenti cuma di situ. Jangan cuma puas di situ, sebab Tuhan nggak mau cuma tinggal saja dalam hati kita. Tujuan Tuhan adalah, perhatikan, Dia mau dirinya dalam kita itu melimpah keluar. Gitu. Melimpah dari dalam kehidupan saudara. Sehingga berkat itu bukan cuma dipek oleh saudara sendiri. Itu meludak keluar. Itu mengalir keluar dari dalam hidup saudara. Artinya begini saudara, Tuhan, tolong HP dimatikan saudara, itu mengganggu konsentrasi saya. Dia mau melimpahi hati kita, ya, dengan kelimpahan kehidupannya. Siapa percaya dalam hatimu ada kehidupan Allah? Amin. Ada kehidupan Tuhan. Karena saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara lahir baru. Ya, jadi ada kehidupan Allah. Cuma itu kehidupan memang tinggal dalam kita. Nah Tuhan tidak mau hanya cuma tinggal di dalam. Dia mau melimpah. Dia mau saudara melimpah dari hati kita. Kelimpahan kehidupan itu mengalir keluar, menjamah orang lain, gitu. Menjamah orang lain. Kalau seorang istri, maka kelimpahan kehidupan Kristus menjamah juga mungkin suamimu yang belum percaya. Menjamah anakmu yang belum percaya. Menjamah istrimu atau anggota keluargamu yang lain yang belum percaya. Ada dampak kehidupan, saudara. Nah ini yang saya sebut sebagai dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus bukan cuma tinggal di dalam kita, dia sudah tinggal dalam kita tapi dalam bentuk pekerjaan keselamatan. Tapi dia harus saudara membeludak keluar, mengalir keluar, dan itu berkat bukan cuma untuk kita saja, tapi juga memberkati lingkungan kita, memberkati orang di luar kita. Itu kemauan Tuhan. Itu kemauan Tuhan, saudara. Kita baca lagi, ya. Jadi saudara, Dia mau melimpah dari hati kita dengan kelimpahan kehidupannya yang bekerja di dalam, sekarang bukan cuma di dalam, tapi melalui kita menjamah kehidupan orang lain juga. Begitu. Kita baca lagi Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara. Nah, kembali lagi soal dimeteraikan. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maksud dari pemeteraian itu adalah, saya sudah katakan tadi, pemeteraian adalah ditandain.
dikasih tanda. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan, saudara, Allah mau kasih mark, tanda. Saudara, dalam hidupnya. Tanda keaslian, otentisitas, saudara. Kalau saudara pergi, kalau bicara tentang keaslian, ya, dengan cap, pakai cap begitu. Nah, saudara, kalau saudara pergi ke notaris, ya kan, di zaman sekarang, untuk bikin akte, ya, akte jual beli, akte perkawinan, ya, maka akte itu dengan semua apa yang dituliskan di akte itu dimeteraikan dengan meterai, ya, di hadapan notaris. Maka saudara, akta itu adalah yang dimeteraikan adalah bukti keotentisan, bukti keaslian bahwa semua yang tertulis di dalam akta itu betul, itu bukan fake, itu betul-betul ada, itu benar-benar terjadi, real, otentik. Jadi saudara, kalau Tuhan katakan dia mau memeteraikan kita dengan Roh Kudus, artinya Tuhan Yesus mau menjadikan saya dan saudara sebagai apa? Bukti otentik dari kehidupannya yang hadir dalam diri kita. Ya. Saudara, Yesus dalam saudara itu nggak palsu, dia ada, itu pengalaman yang real, saudara. Nah, bukti otentiksitas dari kehidupan Yesus dalam diri saudara itu arti daripada pemeteraian dengan Roh Kudus di atas kehidupanmu. Jadi waktu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, artinya kita menerima kuasa, kita diberikan kemampuan, sehingga kemanapun saudara pergi, saudara membawa karakter kehidupan Allah yang asli. Bukan yang tiruan, saudara. Di dalam Kristus nggak ada yang tiruan, saudara. Yang asli ini kehidupan Allah, karakter Allah, dan kuasa Allah yang murni, yang asli itu, saudara, yang otentik itu, saudara bawa kemanapun saudara pergi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan juga orang lain. Jadi saya percaya saudara, dengan pemeteraian Roh Kudus, kita bukan hanya hidup bagi diri kita sendiri. Tuhan sudah ada dalam kita. Tapi waktu kita dimeteraikan, artinya kita dipenuhkan. Maka Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan melalui pemeteraian kuasa Roh Kudus, kita mau diberikan kuasa dan kemampuan, sehingga kemanapun saudara pergi, saudara membawa karakter kehidupan Allah yang asli, yang otentik. Saudara membawa dalam diri saudara hal-hal yang menjadi berkat nanti bagi orang lain, gitu. Ya, jadi saudara, kehidupan Bapa yang sudah diberikan kepada Yesus, dan itu merupakan kehidupan Yesus, mau di-share juga secara asli dalam kehidupan kita orang percaya. Itulah Pantekosta, itulah hari di mana Roh Kudus turun memeteraikan umatnya dengan meterai Roh Kudus. Saudara, ya. Makanya saudara, Efesus pasal 1 ayat 13 sebenarnya adalah soal pemeteraian itu adalah apa sih maksudnya pemeteraian itu? Itu pengalaman. Pengalaman mereka, pengalaman orang, sebab kan Paulus tulis surat Efesus itu kepada orang Efesus, kepada jemaat Efesus. Jadi saudara, dikatakan waktu engkau percaya engkau dimeteraikan. Jadi ini pengalaman orang Efesus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu aja, simple. Dimeteraikan adalah pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus yang dialami oleh orang Efesus. Apa buktinya? Coba kita lihat kitab sejarah. Ya, kitab Kisah Rasul. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Kisah 19 ayat 1 sampai 6. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Tempatnya sama, saudara, Efesus. Tempat di mana Paulus kirim surat tadi tentang dimeteraikan, kan? Nah, ini pengalaman Paulus di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?
ini heran, saya selalu katakan, ada banyak pertanyaan yang Paulus bisa lontarkan waktu dia ketemu dengan berapa orang di sini, sekitar 10 orang murid, sudah jadi murid, ya, murid Yohanes, ya. Mereka bukan baru di dalam Tuhan, mereka lah murid Yohanes, sudah diajarkan tentang doktrin pertobatan. Tapi begitu Paulus ketemu mereka, Paulus nggak tanya yang lain-lain, saudara. Saya selalu mengatakannya, Paulus nggak tanya kamu sudah bayar persepuluhan apa enggak gitu, ya. Ya walaupun itu perintah Tuhan juga, itu sesuatu yang penting, ya. Atau kamu prestasi apa yang kamu kerjakan dalam Tuhan, sudah menangkan jiwa, ya, atau sudah bla-bla-bla segala macam, saudara, ya. Tapi hal pertama yang Paulus tanyakan ini menunjukkan kepentingan. Dia nggak mau tanya yang lain. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah bukan kamu sudah selamat belum. Ditanya kamu udah penuh Roh Kudus apa belum. Itu menunjukkan bukan yang lain-lain tidak penting, tapi betapa pentingnya di gereja mula-mula soal dipenuhkan, dimeteraikan kalau dalam istilah Efesus pasal 1:13 oleh Roh Kudus. Kita baca terus. Ya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar. Aduh, hari gini saudara belum pernah mendengar katanya. Tentang Roh Kudus belum pernah mendengar. Kok bisa belum pernah mendengar? Ini yang salah pendetanya nih, saudara. Nggak ngajar soal Roh Kudus, saudara. Ya, jadi mereka tidak pernah mendengar. Kita baca ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi beda, saudara, baptisan Yohanes beda dengan baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beda. Mereka dibaptis ulang, saudara. Lantas apa ayat 6 bilang? Dan ketika Paulus tumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ini pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Dengan ada tandanya. Kenapa? Turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan apa? Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan bernubuat. Ini gak dibikin-bikin orang berbahasa roh. Bernubuat gak dibikin. Tapi mereka dipenuhkan, saudara. Nah inilah istilah yang dipakai dimeteraikan. Kalau tadi di Efesus kan sidang jemaat yang sama. Jadi dimeteraikan itu adalah soal kepenuhan Roh Kudus. Dengan tanda pertama mereka berkata-kata dalam bahasa. Mereka diberikan kemampuan untuk masuk ke dalam dunia spiritual dengan berkata-kata dalam bahasa lidah. Nah saudara tahu ini Kisah Rasul 19 ini kejadiannya tahun berapa? Ini 20 tahun setelah Pantekosta. 20 tahun kurang lebih setelah Kisah Rasul pasal 2. Saudara, ya. Pencurahan Roh Kudus yang pertama kali terjadi di Kisah Rasul pasal 2. 20 tahun kemudian ada juga orang yang belum penuh Roh Kudus di Efesus. Dan Paulus tanya hal yang pertama, kau udah penuh Roh Kudus belum? Oh belum, kami belum pernah mendengar. Nah Bapak Ibu saudara nggak tahu saudara, ya. Jadi kita lihat tadi Paulus datang ke kota Efesus, dan kalau saudara lihat di Kisah Rasul 18, di Efesus itu ada seorang guru hebat saudara. Mungkin dengan titel profesor, doktor dan sebagainya, dia guru hebat. Menguasai sekali Alkitab Perjanjian Lama. Namanya Apolos. Dia seorang guru yang luar biasa di tengah mereka, sangat menguasai firman Allah, ya. Dia salah satu guru yang terbesar, ya. Dan pasti guru ini kasih pelajaran dong, pelajaran. Tapi Paulus datang dan bertanya kepada jemaat tadi di sana, oke, kamu penuh Roh Kudus apa enggak? Gitu. Dia nggak tanya soal pelajaran apa yang kamu sudah belajar. Oh, pelajaran apa yang ya. Siapa gurumu yang enggak? Pertanyaan pertama yang ditanya, kamu penuh Roh Kudus apa enggak? Ya.
Dijawab, oh kami belum pernah mendengar kalau ada Roh Kudus. Makanya saya katakan ini salah yang siapa. Kok nggak pernah diajarin itu Roh Kudus? Saya nggak tahu, saudara, ini ada seorang guru, Apolos, hebat itu guru. Tetapi kok saya pikir dia tidak mengajar soal Roh Kudus. Ya saudara, mungkin Apolos tidak mengajar soal kepentingan Roh Kudus. Saudara, pagi hari ini saya mau tekankan kepada sidang jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Elohim. Saudara, saya mau tekankan tentang kepentingan Roh Kudus, sebab itu yang ditanyakan pertama oleh Paulus. Ya mungkin ada guru-guru lain yang tidak mau nyinggung soal Roh Kudus karena ini terlalu peka. Ini Roh Kudus hanya untuk orang fanatik. Kita nggak mau fanatik. Nggak usah lah, kita percaya Roh Kudus ada. Tapi nggak usah soal kepenuhan Roh Kudus. Dicari banyak alasan. Itu pekerjaan itu sudah nggak ada lagi soal glosolalia. Itu sudah berhenti di tahun 100 dan bla 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 bla. Saudara, oh saya nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Ya. Barangkali Apolos ngajarnya cuma sampai lahir baru tok. Ya kamu percaya Yesus, kamu selamat, kamu lahir baru, titik. Lantas Paulus tanya, kalau gitu kamu dibaptis, baptisnya gimana? Dan mereka katakan kami ini murid Yohanes, kami dibaptis dengan gaya Yohanes. Paulus bilang, kamu baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan. Kamu harus dibaptis seperti perintah Yesus di dalam apa? Waktu dia naik ke surga kan diperintahkan, ya pergilah seluruh bumi, jadikan selagan bangsa muridku, baptislah apa? Mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya saudara, di dalam kitab Kisah Rasul kita lihat mereka dibaptiskan ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya GPD kita itu menggabungkan keduanya. Aku baptiskan kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gabung dua-duanya saudara. Itu baptisan gereja namanya, bukan baptisan Yohanes. Jadi baptis lagi kamu. Mereka dibaptis dalam kelengkapan nama seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Lantas Paulus tumpang tangan. Begitu ditumpang tangan ada impartasi rohani terjadi. Mereka penuh dengan Roh Kudus, yaitu mereka mulai berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka mulai berbahasa lidah, saudara. Mereka mulai bernubuat. Nah, pengalaman ini lantas dikutip oleh Paulus di Efesus tadi pasal 1 ayat 13. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, jadi maksudnya begini saudara. Saya mau bilang begini, mustahil bagi kita gereja Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Mustahil rancangan Allah yang sempurna itu bisa terwujud dalam kita tanpa Roh Kudus. Begitu pentingnya ini Roh Kudus sampai Paulus menanyakan pertanyaan pertama soal Roh Kudus dulu. Mustahil bagi gereja Tuhan untuk menjadi seperti apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus desain, kecuali mereka mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Dengan pengalaman kepenuhan Roh Kudus, terbukalah satu pintu yang baru. Kita diperkenalkan kepada satu hidup yang ada dimensi mujizat. Percaya nggak saudara? Dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan Roh Kudus memeteraikan kita, maka terbukalah satu pintu baru di mana kita masuk ke alam spiritual. Di mana kita saudara, terbukalah satu dimensi mujizat di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Itu Roh Kudus. Siapa mau mengalami mujizat dalam hidup saudara? Enggak bisa enggak. Itu pekerjaan. Kita harus terbuka dan rindu dan haus dan lapar. Bukan cuma sekedar yang penting Tuhan Yesus sudah masuk, saya lahir baru, titik habis dan selesai. Untuk berhadapan dengan tantangan segala macam di akhir zaman ini. Untuk berhadapan dengan gunung-gunung yang besar seperti yang khotbah minggu lalu saya sudah katakan. Oh kita perlu saudara, bersekutu dengan pokok anggur yang benar dan menerima semua asupan-asupan. Segala sesuatu yang Yesus sudah bayar di atas gunung Golgota, termasuk pemeteraian dengan Roh Kudus. Nah banyak orang menolak kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Takut. Takut. Ini yang masuk nih apa
ini. Ya, mereka jadi syak, mereka takut nanti saya lost control. Ya, kalau setan memang mengkontrol saudara sama sekali, saudara dikontrol, saudara nggak tahu apa-apa, saudara nggak sadar itu. Tapi Roh Kudus bukan seperti itu, saudara. Saudara masih mengkontrol hidup saudara. Ya, kalau saudara nggak mau, ya Roh Kudus juga tidak bakal mau, sebab jangan lupa Roh Kudus itu satu oknum, dia bukan cuma angin apa ya yang ngawang-ngawang di udara, bukan. Dia oknum. Nah kalau kita ragu-ragu, ya dia tidak akan masuk, saudara. Cuma saya mau kasih tahu, Tuhan tidak mau mempermalukan saudara. Nggak usah takut. Kepenuhan Roh Kudus itu begitu luar biasa, begitu indah Bapak Ibu. Ya, saudara, Tuhan tidak akan bikin saudara seperti orang gila, enggak. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Tuhan mau memberikan saudara, mau memenuhi saudara dengan Roh Kudus dengan begitu indah, dan itu Roh kuasa. Kuasa yang memampukan kehidupan Kristus yang asli mengalir bukan cuma di dalam, tapi melalui hidupmu. Itu maksudnya dimeteraikan. Jadi saudara, buat saya, gak usah takut, gak usah malu, gak usah pikir. Datang dan pasrah saja kepada Yesus, sebab dialah pembaptis dengan Roh Kudus. Yesus naik ke sorga, minggu lalu kita sudah rayakan. Ngapain? Di sorga dia terima dari Bapa perjanjian Roh Kudus. Kemudian pada hari Pantekosta dia curahkan perjanjian Roh Kudus. Dialah pembaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara pasrah saja kepada pembaptis Roh Kudus. Perhatikan saudara, goal daripada Tuhan bukan cuma sekedar berlidah asing. Saya ulangi. Goal daripada Tuhan bukan cuma sekedar berlidah asing. Kita nggak kejar lidah asingnya. Salah saudara. Goal daripada Tuhan, saya katakan sekali lagi, bukan hanya sekedar berlidah asing, tapi goal Tuhan adalah membuka kepada saudara, membuka kepada saudara saya mujizat di dalam hidupmu melalui mulutmu. Kita perlu mujizat Tuhan, dan itu tidak dapat dilepaskan daripada Roh Kudus. Dan Yesus mau memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya. Tuhan mau memberi, namanya juga ya, saudara, pertama kali yang dilawat, dijamahlah lidah kita, mulut kita. Saudara, jadi Tuhan mau memberi apa? Perkataan nubuat dalam hidupmu lewat mulutmu. Tuhan mau memberikan perkataan hikmat melalui mulutmu. Tuhan mau memberikan perkataan marifat melalui mulutmu. Tuhan mau memberikan perkataan iman melalui mulutmu. Itu semua adalah salah satu daripada 9 karunia Roh Kudus. Saudara, ya, Tuhan mau memberikan perkataan nubuat, artinya dengan perkataan itu saudara menjadi berkat, menguatkan orang lain, membangun, sebab perkataan nubuat itu membangunkan jemaat Tuhan. Kok bisa? Ya bisa kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus. Dia bisa memberikan perkataan nubuatan yang kalau diucapkan saudara itu menguatkan jemaat Tuhan. Menguatkan jemaat Tuhan secara kolektif, bisa juga secara pribadi. Ada lagi yang namanya perkataan, namanya juga perkataan. Perkataan hikmat. Yesus gak bisa dikalahkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi yang mau jebak dia. Gak bisa. Kenapa? Dia punya hikmat. Dengan hikmat Allah dia patahkan semua argumentasi orang-orang Farisi. Ada perkataan apa lagi saudara? Perkataan marifat. Nah, ini luar biasa. Perkataan marifat itu adalah saudara bisa mengerti apa yang ada dalam hati orang. Roh Kudus bisa kasih tahu, ini orang datang dia palsu ini. Dia datang dengan maksud yang lain, dan kita bisa tahu. Siapa yang kasih tahu? Itulah karunia marifat. Kok bisa begitu? Ya karena Roh Kudus bekerja dan memberikan karunia ini kepada barang siapa yang Roh Kudus mau berikan. Saudara, ada lagi perkataan iman. Apa itu perkataan iman, saudara? Perkataan iman di mana saudara mempunyai iman yang begitu besar untuk memindahkan gunung. Iman saudara cuma segini, tapi waktu Roh Kudus mengurapi saudara dan memberikan perkataan iman, itu imannya Allah, bukan iman saudara lagi. Dan iman Allah itu luar biasa. Perkataan iman adalah saudara akan mempunyai iman yang mampu memindahkan gunung. Gunung kesakitan, gunung apapun. Iman untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Kan ini kita perlu semua.
Saudara. Pokoknya kalau saudara kepingin menjadi berkat bagi orang lain, saudara berkata, aku mau Tuhan pakailah bibir mulutku untuk berbicara, memberikan kekuatan bagi orang yang lemah, memberikan perkataan penghiburan, perkataan yang menghidupkan. Aku mau menjadi saluran kasih Allah. Saudara, dengan saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus, Allah mau memakai bibir mulutmu menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Menjadi berkat. Saudara, mulut bukan untuk ngegosip. Maaf saudara. Mulut bukan untuk fitnah orang. Mulut bukan untuk misuh, makin orang, saudara. Mulut bukan untuk berbohong. Itu dilakukan oleh orang dalam dunia ini. Jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saudara, Tuhan mau menjamah bibir mulut saya dan saudara, menyucikannya, membakarnya dengan api Roh Kudus. Seperti pengalaman Nabi Yesaya di Yesaya 6. Yesaya pasal 6. Saudara, pada satu saat Yesaya melihat penglihatan di mana langit terbuka, saudara, ya, langit terbuka dan dia melihat, saudara, dia melihat visi Tuhan duduk di atas tahta yang begitu tinggi. Lantas ada serafim. Serafim itu artinya apa? Serafim itu jamak. Ya, pokoknya kalau dalam Alkitab ada im, itu jamak, lebih dari satu. Ya, akar katanya seraf. Itu tunggal, artinya yang terbakar dengan api. Jadi ini makhluk terbakar dengan api menyala-nyala di hadapan hadirat Tuhan. Ya, Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi dan ada serafim, saudara, yang makhluk yang menyala-nyala, saudara, terbakar menyala. Dan makhluk ini bilang, kudus, kudus, kados, kados, kados. Ada 3 kali kados mungkin karena Allah itu Tritunggal, ya. Kalau sampai diulang berkali-kali artinya sangat-sangat serius, sangat-sangat intens, sangat-sangat luar biasa. Kudus, kudus, kudus Allah. Itu yang dilihat oleh Yesaya. Ya, lantas apa saudara kalau bisa baca Yesaya pasal 6 itu? Waktu Yesaya memandang kehebatan kekudusan Allah di ruang tahta sorgawi, Allah duduk dengan perkasanya dan dia mendengar para malaikat, para seraf itu berkata, kudus, kudus, kudus. Dia gemetar, saudara. Ini nabi. Nabi kan kita tahu hidupnya kudus dong. Tapi berhadapan dengan kedahsyatan kekudusan Allah, Yesaya harus merendahkan diri dan dia melihat, aduh, aku ini berdosa. Aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis dan bibir mulutku juga najis. Saudara, berhadapan dengan kekudusan Allah, saya mau berdoa supaya saudara bisa melihat dan merasakan Allah yang kita puja, Allah yang kita sembah, yang duduk tinggi. Itu Allah yang suci, mulia, yang kudus. Gak bisa ada dosa sedikit pun ada. Dan seorang Yesaya, hamba Tuhan yang luar biasa, yang mulut Nabi kan dipakai mulutnya, tapi dia masih melihat, aduh, mulutku ini gak benar. Mulutku itu najis seperti bangsaku. Yesaya seperti menyatukan diri dengan dosa bangsanya yang najis mulutnya. Dan waktu Yesaya merendahkan diri dan melihat segala kekurangan kelemahan, Tuhan tidak katakan, payah kamu Yesaya, mulutmu gak kudus berani datang kepadaku. Enggak. Apa yang terjadi? Salah satu daripada seraf itu mengambil penjepitan, begitu sucinya sampai api yang membakar itu dari mezbah nggak bisa dipegang pakai tangan, pakai jepitan dibawa turun dan disentuhkan di mulut Yesaya. Dan Yesaya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kekudusan Tuhan. Dan Yesaya berkata, Tuhan utuslah. Ada suara Tuhan katakan, siapa yang hendak aku utus? Yesaya siap, utus saya Tuhan. Aku mau jadi berkat. Dengan mulut yang sudah dijamah oleh Roh Kudus, oleh api yang dari mezbah itu. Saudara, mulut kita banyak salah. Lalu kita katakan ciri daripada orang yang sempurna. Dan tidak ada satupun yang sempurna pagi hari. Kita masih bikin banyak salah dengan mulut. Kita harus seperti Nabi Yesaya di hadapan hadirat Tuhan. Bilang pagi hari, Tuhan, Engkau kudus, Engkau besar. Biarlah kekudusanmu itu melawan dan menjamah bibir mulutku. Aku tanpa sadar sudah menyakiti hati orang. Aku tanpa sadar mungkin sudah
Dengan perkataanku yang nerocos saja dan banyak orang menjadi tersinggung. Perkataanku tidak menjadi berkat. Perkataanku tidak dimasinkan dengan garam firman Allah. Dan saudara, kuncinya gimana? Tuhan katakan kuncinya, rasakan sentuhan Roh Kudus pada bibir mulutmu. Itu akan menyucikanmu. Dan kamu akan mulai berkata-kata dengan satu bahasa yang baru. Sefanya pasal 3 ayat 9 saudara. Sefanya 3 ayat 9 sebuah nubuatan, saya bacakan surat Sefanya. Kitab Sefanya 3 ayat 9, tetapi sudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Ini nubuatan. Bukan cuma kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia, termasuk saudara. Bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih. Supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Jadi saudara, beribadah segala bangsa dengan berbagai macam bahasa itu, beribadah dalam satu kesatuan, satu bahasa mereka. Pagi hari ini saya orang Manado, ya mungkin saya berbahasa Manado, bahasa daerah, saudara, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang macam-macam lah. Mungkin puluhan, mungkin ratusan bahasa daerah barangkali saudara di negeri Indonesia ini. Tapi Roh Kudus mau bekerja menjamah lidah kita. Amin, saudara. Ya, dengan cepat yang terakhir pada pagi hari ini. Oke, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa pemeteraian selain gambaran daripada otentik, ya, kehidupan otentik Allah mau mengalir dalam kita, dimeteraikanlah kita. Tapi yang kedua adalah ownership. Ownership artinya kepemilikan. Kepemilikan. Saudara, jadi waktu saudara pada zaman dulu semua benda yang dikasih meterai, yang dicap dengan tanda khusus, dan tanda khusus inilah tanda milik daripada seseorang. Kalau dia kasih tanda khusus, mungkin tanda tambah atau tanda gambar singa, kemudian di barang-barang milik orang tersebut dikasih cap gitu. Ada cap tanda singa, orang langsung tahu, ini barang kepunyaan bapak itu, ya. Sebab tanda ini khusus yang hanya dimiliki oleh bapak itu. Barang ini jangan coba diambil, jangan coba diklaim. Ini barang bukan milik kamu, ini barang milik daripada si bapak A tersebut yang punya tanda khusus pemeteraian, saudara. Ini tanda ownership atau tanda kepemilikan. Jadi saudara, kalau kita dimeteraikan hidup ini, artinya saudara milik siapa? Halo, jawab saya. Artinya saudara milik siapa? Milik Yesus. Apalagi saya katakan kalau barangnya mahal, saudara. Harus dimeteraikan karena mahal. Supaya jangan dicolong orang. Jangan diklaim orang. Kalau mahal, kalau nggak ada capnya, ini mungkin sudah kelupaan barangkali taruh di mana. Diambil orang lah, saudara, mungkin milik saudara. Ya diklaim ini punya saya. Dan saudara mengklaim, ya mana buktinya? Saya beli kok ini, kata si pencuri itu. Mana buktinya? Kalau saudara punya cap atas benda tersebut, saudara bisa mengklaim ini ownership, ini milikku, bukan milikmu. Dan saudara, itu artinya sangat dalam. Kita bukan milik iblis, amin. Kita milik Allah Ta'ala. Itu sebabnya kita dimeteraikan. Kenapa? Saudara mahal, amin. Coba bilang kiri kanan, kamu mahal loh di hadapan Tuhan. Dan karena mahal, kamu dibeli dengan harga yang mahal juga, harga darah anak domba Allah. Amin. Dan karena mahal begitu, Tuhan mau berikan tanda khusus, mark khusus, cap khusus yang cuma punya Allah. Dimeteraikan dan iblis tidak bisa mengklaim hidupmu. Sebab saudara adalah milik Allah. Waktu kita berdoa berbahasa roh, iblis takut, saudara. Dia tahu kitalah agen-agen kerajaan Allah dan kita merupakan bahaya laten bagi si iblis. Ya, saudara merupakan ancaman bagi iblis karena saudara terhubung dengan sesuatu yang besar, dengan mujizat yang besar yang dimulai dengan pemeteraian Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, ini kayaknya nggak lengkap kalau yang satu ini belum saya sampaikan, saudara ya. Terakhir sebelum kita akan berdoa. Yang ketiga lah untuk keamanan, aman, supaya aman. Kubur Yesus dimeterai dengan meterai Romawi.
Supaya apa? Jangan orang coba ngambil, nyolong mayatnya Yesus. Itu kan maksud daripada pemerintah Roma kasih cap itu supaya mereka takut murid-muridnya akan ambil mayat Yesus, guru kesayangan mereka. Jadi dicap dengan cap Romawi, artinya ini tubuh Yesus menjadi aset Roma, dan barang siapa yang coba nyolong, tubuh Yesus akan berhadapan dengan kekuatan Roma. Ini milik Roma, ini aset Roma, dicap thread. Sama juga saudara, ya. Kalau saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus, artinya saudara itu untuk keamanan, untuk safety. Wahyu pasal 7 ayat 1. Ya, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Apa? Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Saya percaya itu kejadiannya, ini nubuatan saudara. Itu kejadian saat sekarang ini. Saudara tahu nggak saudara? Ada angin besar yang siap dilepaskan menghempas. Sebab angin dalam Alkitab bicara juga tentang angin, kan saudara tahu saudara, itu bisa menunjukkan tentang pergolakan, kekacauan, kegaduhan, keributan. Itu gambaran angin di situ saudara. Angin tornado, angin ribut. Ada 4 malaikat yang ada di 4 penjuru bumi, utara, selatan, timur, barat. Berarti global, siap melepaskan angin penghukuman ini. Tapi ada malaikat bilang begini, jangan lepas dulu itu angin. Awas, jangan lepas dulu. Jangan jatuhkan kegaduhan dan kekacauan. Sampai aku memeteraikan semua hamba-hamba Allah itu di dahi mereka dengan apa? Dengan meterai. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Kita dimeteraikan, dan sebelum kita dimeteraikan, Tuhan masih katakan jangan lepas itu angin. Saudara, saya mau katakan, penghukuman akan datang di muka bumi ini. Malaikatnya sudah siap di 4 penjuru bumi. Ya, kelihatannya sudah mulai bergerak, saudara. Ketidakstabilan terjadi di mana-mana, saudara, saya katakan, saudara. Ya, itu wake up call buat kita. Dan kesempatan ini dipakai untuk Tuhan. Jadi malaikat yang satu yang berkuasa menahan malaikat lain, ya jangan lepas dulu. Siapa ini? Bukan malaikat sembarangan. Ini malaikat menunjuk kepada Yesus Kristus yang berhak menahan penghukuman. Mengatakan kepada malaikat maut, jangan bikin apa-apa dulu. Kami mau bekerja. Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus, masih memeteraikan saudara dan saya. Dan kalau gereja sudah dimeteraikan, dan angin itu akan datang, kita dijaga. Amin. Kita dilindungi. Kenapa? Ada meterai. Saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini. Ya.